Analisis kasus sengketa merek dagang antara PT Ayam Geprek Beni Sujono, Ayam Geprek Bensu, dan Ruben Onsu Geprek Bensu. Kasus ini berawal dari adanya dua pelaku usaha yang menjalankan bisnis kuliner ayam geprek dengan nama merek yang serupa, yaitu Ayam Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Beni Sujono dan Geprek Bensu milik artis Ruben Onsu. Keduanya sama-sama menggunakan unsur kata Bensu yang dalam hal ini merupakan singkatan dari nama Ruben Onsu. Namun, permasalahan muncul karena merek Ayam Geprek Bensu telah terlebih dahulu didaftarkan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan merek milik Ruben Onsu baru didaftarkan kemudian. Penggunaan nama yang sama atau mirip dalam kategori usaha yang sejenis dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama jika salah satu pihak telah lebih dahulu mencatatkan mereknya dalam konteks ini. Kata Bensu menjadi inti persoalan karena digunakan oleh dua pihak yang bergerak di bidang yang sama, yaitu makanan cepat saji berbasis ayam geprek. Konsumen dapat mengalami kebingungan dalam membedakan produk dari masing-masing pelaku usaha. Hal ini berkaitan langsung dengan definisi merek dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek adalah tanda yang membedakan produk satu pihak dengan pihak lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar lebih dahulu. Pasal 21 Ayat 1 menyebutkan bahwa permohonan merek akan ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Selain itu, Indonesia menganut sistem first to sell yang berarti pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek berhak atas perlindungan hukum. Dalam kasus ini, PT Ayam Geprek Beni Sujono memiliki keunggulan hukum karena mereknya telah lebih dahulu terdaftar secara sah. Perlindungan merek tidak hanya melindungi pemiliknya, tetapi juga menjaga konsumen dari kekeliruan dalam memilih produk. Jika terdapat dua merek yang memiliki unsur nama yang sama dalam sejenis usaha yang sama, maka akan ada resiko terjadinya penyesatan konsumen. Hal ini juga berkaitan dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat. Hak eksklusif atas merek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab memberi kepastian hukum kepada pelaku usaha yang menaati prosedur pendaftaran secara resmi. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha agar tidak menyepelekan pentingnya mendaftarkan merek sejak awal. Meskipun memiliki keterikatan pribadi dengan suatu nama, jika tidak segera dicatatkan secara hukum, maka hak atas nama tersebut bisa dimiliki oleh pihak lain yang lebih cepat mendaftarkannya. Selain itu, dari sisi konsumen, kemiripan merek dalam usaha yang sama dapat memengaruhi keputusan pembelian dan menciptakan keraguan atas produk yang dikonsumsi. Perlindungan merek hadir untuk menghindari kekacauan semacam ini. Kesimpulan, secara keseluruhan, sengketa ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dalam menjaga identitas usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi acuan penting untuk memastikan hak atas merek diberikan secara adil dan berdasarkan ketertiban administrasi. Dalam dunia usaha yang semakin kompetitif, pemilik bisnis harus memahami bahwa merek bukan hanya nama, tetapi merupakan aset bernilai tinggi yang harus dilindungi sejak awal. Melalui proses yang sah, dengan demikian kepastian hukum, keadilan dalam persaingan, dan perlindungan konsumen dapat tercapai secara optimal.